Saya sedikit memberi pengantar. Ya. Jadi untuk mata kuliah kita Pemilu dan Parpol ini memang mata kuliah yang diusulkan oleh Bu Husnul dan kita alhamdulillah beliau sebagai pengajar tunggal ya dalam sesi materi ini. Insya Allah ini pas sekali untuk bekalan para caleg. Tadi saya katakan, kalaupun partai di mana Anda berada, kelak akan melakukan pembekalan-pembekalan juga, ya Anda sudah 1,000 steps ahead gitu, udah duluan gitu. Jadi justru nanti pada saat diskusi-diskusi pembekalan, Anda juga bisa ikut berkontribusi dengan ilmu yang didapatkan di forum ini gitu. Jadi forum ini memulai gagasan itu bahwa caleg perlu dibekali. Jadi selama ini cuma berpikir menjadi caleg perlu bekal isi kantong gitu ya. Tetapi yang paling penting tentunya Bu Husnul sering benar mengajarkan ya kelurusan niat, hati-hati kita. Dan kemudian isi kepala. Itu yang penting, si gagasan. Bukannya semata-mata ya, tadi berdasarkan ya amunisi itu dana yang ada di tas kita. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang basis massa kita. Jadi ini perlunya tadi ya, perlunya kemampuan otak dan juga skill untuk outreach ya, untuk menjangkau konstituen, calon voter, para caleg, dan kemudian secara realistis melakukan pemetaan mana yang sebenarnya menjadi basis massa yang potensial buat kita bidik gitu, sehingga bisa benar-benar terukur ya, terarah, efektif dan efisien, sehingga walaupun bisa jadi dana yang dimiliki terbatas tetapi kemudian suara yang diperoleh bisa menyamai bahkan melebihi orang yang dengan modal uang ya yang banyak. Karena tadi sekali lagi dengan ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang on the right track, ikhtiar yang tidak menyalahi baik hukum syar'i maupun hukum legal formal di Indonesia, Anda yang menjadi caleg insya Allah bisa meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Itu Amin. saja pengantar dari saya. Dan nanti alhamdulillah ada beberapa yang akan berpartisipasi untuk dibantu memetakan Mapping. dapilnya, mappingnya. Silakan raise hand. Yang sudah jelas Mbak Ani dari Golkar Sumatera Barat ya. Iya. Saya kira kesempatan besar ini buat para caleg untuk dibantu mappingnya oleh pakarnya langsung. Belum tentu jarang-jarang nih. Silakan Bu Husnul. Bentar ya. Ya nggak apa-apa Ibu. Dokter Reda ngomong dulu. Nggak udah kok. Nggak usah. Cuman ini. Itu Ani jalan-jalan kemana? Cari posisi. Cari posisi. Cari lokasi ter-PW dulu Bu. Cari sinyal. Internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat teknis, tapi maksudnya teknisnya nanti Anda ngerjain sendiri masing-masing. Ya. Saya cuma menjelaskan sedikit tentang bagaimana melihat ya nanti supaya yang tadi dikatakan jangan selalu berpikir bahwa punya uang pasti menang, tapi untuk apa berkuasa, amanah, karena nanti kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini pada saat yaumul hisab. Jadi ini sangat penting sekali ya. Dan beberapa hari ini saya mengikuti berbagai macam diskusi di luar ya dalam konteks itu, tapi diskusinya menarik tentang secularism, nation state, modern nation state, dan yang berhubungan dengan sebetulnya demokrasi yang kita praktekkan ini ke arah mana di dalam konteks kontestasi dengan perkembangan dari khilafah Islam politik ya, dan konteks itu. Kenapa 3 Maret 1924 itulah jatuhnya Turki Utsmani. Benar nggak Bu? Iya betul Ibu. Dan kita pelajari lagi bagaimana sebetulnya invasi, infiltrasi dari sejak akhir
1800-an ya, 1800-an itu mulai mereka memasukkan ide-ide tentang modernisme, memasukkan ide-ide tentang sistem hukum. Padahal di Islam udah jelas kayak gitu ya, sistem hukumnya itu seperti apa di dalam konteks itu. Kemudian mereka bikin ya dengan adanya revolusi Prancis, Republik Bismarck dan sebagainya dalam konteks itu yang kemudian masuk. Hari ini berapa waktu lalu itu juga saya jadi pembicara itu percaya kepada demokrasi sampai seperti percaya kepada Al-Quran itu juga nggak baik juga kayak gitu. Demokrasi sebagai cuma tool di dalam konteks ini. Nah, kalau tahun 55 kita tahu tahun 55 itu kekuatan politik Islam itu luar biasa di dalam konteks ini ya. Jadi ada Masyumi NU waktu itu satu partai, tapi tahun 52 NU keluar. Kemudian ada 4 partai besarnya, PNI, Masyumi, NU, PKI. Tapi Masyumi rata-rata di perkotaan dan di luar Jawa. NU di Jawa pedesaan, ya, terutama di Jawa Timur. PNI itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. PKI juga sama posisinya rebut-rebutan dalam konteks ini. Nah, ini juga sejarah di kita, ya. Dan selalu beberapa waktu lalu itu juga Sekjen PDIP juga mengatakan karena Partai Umat misalnya menggunakan identitas Islam, mengatakan bahwa kita harus paham dengan sejarah Republik loh, justru sejarahnya dulu negara-negara Islam. Ya ini ya mestinya PDIP yang harus paham gitu ya, konstruksi dari negara Republik Indonesia adalah negara Islam di dalam konteks itu. Nah, perkembangannya yang dulu seperti ini, sekarang ini partai-partainya seperti ini. Jadi gitu ya, 2000 ya PKS, P3, PAN, PKB. Ya itu kalau dilihat dari faksi yang Islamis, nasionalis Islamis. Nah, sekarang kan ada lagi dengan yang partai-partai baru yaitu Gelora, Partai Umat dan PKN ya yang Islam. Walaupun kemarin dikatakan juga itu PKN apa loh, PKN itu ketuanya ketuanya sih bukan Anas, tapi Bali, itu adalah besutannya Anas. Gede Pasek, gitu ya. Gede Pasek. Ya, sebutan besutannya dari Anas. Jadi faksi di Partai Demokrat yang kemudian membentuk partai. Tapi kita punya masalah juga regulasi. Sekarang ini sudah dari MK udah selesai, ya nggak ada perpanjangan sistemnya. Putusan sistem itu sudah belum? Yang sudah itu tidak ada perpanjangan, tidak ada 3 periode. Itu sudah putusan MK. Udah ketok palu. Tapi lucu juga di PN kemarin itu Partai Prima. Partai Prima itu ex-PRD. Ex-PRD kan sebenarnya kan Budiman Sujatmiko. Ya udah ke PDIP, Bu. Nah, tapi kan menurut saya ini juga besutan istana. Ini sebetulnya diperhatikan saja apakah ini berhubungan dengan keinginan untuk memperpanjang, karena kemudian KPU dilarang sampai nanti 2025 kalau menggunakan ukuran dari PN. Tapi sebetulnya PN itu tidak memiliki kewenangan untuk urusan yang namanya pemilu. Pemilu sebetulnya ke MK. Ya, jadi KPU, Bawaslu, MK di dalam konteks itu. Cuma ada beberapa putusan yang memang itu dari PN. Tapi dari dulu saya juga kayak gitu. Ada beberapa putusan PN yang ngawur kita bawa ke MA. Dan akhirnya MA-nya setuju dengan apa yang menjadi keputusan atau putusan dari KPU. Nah, ini juga penting karena kalau tidak ada keinginan. Sebenarnya ini bagian dari keinginan untuk memperpanjang masa jabatan. Kan ada yang berkeinginan sampai tahun 2027 tuh. Nah, pada saat saya bicara dengan DPR, ya DPR tentu saja mau saja. Kan enak 3 tahun lagi tanpa harus ngeluarin duit untuk ongkos politik
pemilu. Jadi ini persoalan kong kali kong yang nggak jelas maunya apa. Tapi artinya kita melanggar konstitusi. Terus kemudian juga siklus KPU baru mau rekrutmen untuk tingkat provinsi, kabupaten, kota. Anda bisa bayangkan pemilu tinggal besok kayak gitu ya. Tapi komisionernya hari ini masih di dalam tahapan untuk rekrutmen. Makanya saya dari dulu orang yang selalu ngomong, bahkan saya ngomong sama SBY waktu itu, meminta KPU provinsi, kabupaten, kota itu diperpanjang sampai akhir 2009, nggak perlu diganti dulu untuk pemilu 2009, biarkan mereka sampai akhir 2009 sehingga 2010 itu ada KPU baru, sehingga KPU baru itu komisionernya punya waktu 4 tahun untuk mempersiapkan pemilu. Tapi kan nggak diterima. Memang dibuat KPU itu tidak terlalu kuat seperti zamannya saya dulu ya, di 2004 terlalu kuat, susah untuk diatur. Kan kita orang-orang yang memang susah diatur. Lah, gimana kita memang bisa mengatur, bisa baca konstitusi kok kayak gitu ya. Kita hanya mau diatur, kalau diatur sama Tuhan kayak gitu baru boleh. Di luar itu ya manusia ntar dulu apa ini diatur untuk kebaikan atau untuk keburukan dalam konteks itu. Nah, ada masalah juga apakah di pemilu 2004 nanti itu rezimnya KPU sendiri atau rezim COVID-19 masih diberlakukan. Maksudnya gini, rezim COVID-19 kalau diberlakukan ini kan persoalannya naik turun. Ini Ramadan katanya untuk naik kereta, pokoknya naik pulang selama Ramadan dan Lebaran itu harus booster 2. Tidak boleh hanya cuma booster 1. Jadi rezim ini bisa memperlakukan apa saja sesuka-sukanya mereka ya kalau related ke keuntungan di dalam konteks itu. Nah, ini persoalan. Kenapa? Kalau itu rezimnya COVID-19 masih ada, maka secara sengaja pemerintah itu incumbent gitu ya, pemerintah hari ini itu bisa intervensi dengan leluasa. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian walaupun tidak jangan seluruhnya. Jadi harus ada sekelompok kecil yang memperhatikan itu. Dan ini waktu itu di 2020, 9 Desember 2020 itu terjadi. Karena rezim COVID-19 ya sedang tinggi-tingginya, terus ada pilkada. Cuma persoalannya waktu itu kan pilkada anaknya dan mentunya. Jadi tetap diselenggarakan. Yang di 2022, 2023 tidak diselenggarakan pilkada. Makanya perhatikan juga di sini kemungkinan intervensi aparatus negara dalam penyelenggaraan dan hasil pemilu dan pilkada. Ini pemilu dan pilkada ya. Dari pemilu dan pilkada di 2004. Kenapa? Ada 277 kepala daerah yang itu PLT. Kira-kira apa yang mereka lakukan dah? Nanti dicek semua dari teman-teman di sini, daerah mana saja, apakah dapil Anda ada PLT atau dapil Anda tidak ada PLT, kayak gitu ya. Kalau provinsi kan ada 9 kalau nggak salah ya PLT, tapi kemungkinan semua provinsi udah. Nanti dicek ya satu persatu PLT-nya di mana. Tapi ada 277 daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yang PLT. Nah, ini punya dampak yang berbeda. Bagaimana nanti Anda harus mengawasi ya seluruh proses yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemilu. Ya. Selain aparatus negara, kalau aparatus negara, polisi, polsek, ini sampai tinggal polsek ya. Polsek, bin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau polisi dan tentara yang bin, nah itu bisa kelihatan itu. Karena bin itu isinya polisi dan tentara juga. Justru yang pegawai negeri yang aslinya bin mungkin tidak terlalu, mereka lebih paham dibandingkan yang polisi dan tentaranya. Nah, ini juga menjadi persoalan di dalam konteks itu. Nah, daerah pemilihan ini memang sudah berubah. Dulu pertama kali bikin daerah pemilihan itu pada tahun 2003, zamannya saya jadi anggota KPU ya, pasal 46, 47 Undang-Undang nomor 12 tahun ini. Tapi sebetulnya dapil sekarang itu cuma ditambah yang kayak gitu. Nah, ternyata dapil-dapil sekarang saya baru tahu jumlah
ada DPR itu ada 84 dapil karena dengan kursinya sekarang bertambah 580 untuk 38 provinsi. Provinsi yang baru Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, terus Papua mana lagi? Kok 38 sih? 38 kan 34 ya. Ditambah mesti ada 4 lagi. Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya. Apa beda dengan Papua Barat yang hari ini? Nah, ini ada 38 provinsi yang ikut. Makanya ditambah. Saya tadi juga lagi menghitung 580 ini dari mana saja. Tapi belum selesai saya menghitungnya di dalam konteks itu. Sementara DPRD provinsi masih ada di 301 dapil, kursinya seluruh kursi ya ini jadi 2.372. Kenapa saya ingin perlihatkan ini biasanya kalau saya bahas tentang perempuan. DPRD kabupaten kota itu ada 2.325 dapil untuk 17.510 kursi. Jadi sebetulnya kalau dilihat kursi 3.020 paling cuma 20.000 lebih sedikit. Ya. 20.000 lebih sedikit. Jadi kalau 20.000 lebih sedikit kita menuntut agar ada 30% perempuan, berarti perempuan itu cuma 7.000. Mereka selalu mengatakan nanti gimana? Ada 130 juta perempuan. Kita butuh perempuan 7.000 perempuan. Ya kalau kita bahas tentang 30%. Tapi saya juga tidak terlalu bukan reserve seat. Jadi biarkan dengan cara kompetisi rekrutmen yang benar gitu, karena nanti kalau ada perempuan yang goblok masuk kayak gitu ya, itu dan seluruh perempuan, seluruh caleg dianggap goblok seperti dia, itu yang susahnya. Iya, setuju Bu. Gender based kayak gitu ya, bukan karena individual merit, bukan karena kemampuan individunya, tapi karena menjadi perempuan. Nah, itu yang saya hati-hati kayak gitu ya, yang belum siap betul. Lebih baik belajar dulu 5 tahun nggak apa-apa, tapi nanti karena Anda membawa tidak hanya diri Anda sendiri, tapi juga seluruh yang bernama perempuan itu tergantung kepada Anda. Makanya kalau ada persoalan perempuan salah dikit, itu menjadi isu yang seluruh perempuan dianggap seperti dia. Padahal kan enggak. Kita juga individual merit kayak gitu ya. Kemampuan perempuan juga berbeda-beda di dalam konteks ini. Nah, dalam konteks ini, dapil-dapil ini Anda berada di mana? Nanti kalau Anda tahu Anda berada di mana, baru kemudian Anda bisa melihat. Nah, ini salah satu dari, walaupun belum semua saya catat gitu ya. Aceh tetap dari zaman saya 13, jadi 7 dan 6. Potongannya timur barat. Jadi gunungnya yang dipotong dapilnya, tapi semua teman-teman pasti sudah tahu. Nanti dicek di ininya KPU, websitenya KPU supaya melihat dapil-dapil di mana. Sumatera Utara ini tambah jadi 30, 10 dia. Dapilnya Sumbar 14, 86 ya. Ini dapil 1 8, dapil ini. Riau itu 13 76, jadi ada dua dapil. Kepulauan Riau 4, Jambi 8, Sumsel 17, Babel, dan ini seterusnya. Anda bisa cek semua seluruh Indonesia di dalam konteks itu. Di mana posisinya? DKI ada 21 dan ternyata 3 dapil. Zamannya saya dulu 2 dapil saja. Karena DKI itu ada suara dari luar negeri. Ya. Suara menurut saya dari luar negeri itu Jakarta juga Pusat ya, Bu. Ya, menurut saya itu tricky juga. Untuk apa sebetulnya? I see. Karena Anda kan sebetulnya KTP-nya bukan DKI. TKW kan nggak semua KTP DKI. Kenapa? Ini dari dulu saya itu protes. Kenapa mesti dimasukkan ke DKI? Jadi waktu saya di luar negeri, waktu itu ya banyak yang bertanya gitu, gimana hak kami? Ginilah, Anda dapil mana? Anda KTP-nya mana? KTP Anda bukan DKI, tapi dalam aturan perundang-undangan kita, kalau Anda warga negara di luar negeri, Anda KTP-nya DKI, maka yang Anda pentingkan itu Anda milih presiden. Mungkin nggak penting memilih anggota DPR-nya, tapi sangat penting memilih presiden. Tapi juga nggak mendapatkan perhatian, tetap saja Anda milih anggota dewan. Makanya dulu di 2019 itu ada yang terjadi skandal yang di
Kuala Lumpur kayak gitu ya, sudah dicoblosin sendiri dan sebagainya. Anaknya pejabat ya. Dalam konteks ini sekarang anak-anak pejabat ini ya, makanya hati-hati ngasih makan anak itu, hati-hati. Itu ada video viral anaknya pejabat pajak yang memang kalau itu mahasiswa saya pengen ngeruas juga kayak gitu, tapi nggak tahu siapa dia kayak gitu kan. Pakai ngomong, emang apa salah bapak saya kaya, bapak saya pejabat, bapak saya pejabat pajak. Lu tahu nggak pejabat pajak itu gimana dapatnya? Di sini letaknya. Saya masih ingat dulu ajaran bapak saya untuk memberi makan, bawa rezeki ke rumah halal, karena kalau dimakan itu masuk ke dalam saripati, darah. Bu ya, makanan. Saripati ini. Itu Masya Allah ya, banyak sekali yang membentuk perangai, yang ajaran-ajaran orang tua kita yang mungkin secara relevan, pendidikan tidak secara pendidikan schoolingnya kayak gitu ya, tidak setinggi kita hari ini, tapi Masya Allah gitu ya, mungkin karena agama, makanya ngaji itu tetap penting. Iya betul. Ada yang mengatakan sampai kapan ngaji lo ibu, ini agamanya opo toh? Ya ngaji itu sampai mati ya, sampai Anda berhenti berhenti ngaji kayak gitu. Nah ini juga diperhatikan ya, dapil-dapil ini Anda dapat di mana? Karena di sini ada Bali ya, Bali cuma 1 dapil 9 kayak gitu, dan tentu saja kantong-kantongnya berbeda. NTB itu 11, 3 ada 2 ya, jadi 11 ya karena 10 sekarang. Zaman saya dulu 12, sekarang dapil tertingginya 10, makanya kenapa dibuat 11 pun dibuat 2 dapil, 3 dan 8 di dalam konteks itu. NTT itu 2 dapil, 6 dan 7. Ini juga menarik teman-teman yang dari NTT. Bagaimana anak jam 5 pagi sudah harus disuruh sekolah, itu maksudnya apa? Ya anaknya bisa sekolah lah, gurunya emang nggak punya anak, nggak ngurusin suami, nggak ngurusin istri, ini gimana toh? Nggak realistis. Ngerti saya. Nggak ngerti gitu. Jam 7.30 di Jakarta aja juga masih kepagian kayak gitu kan. Tapi ya wes lah, 7.30 masih oke lah. Tapi kalau jam 5 itu ya kebangetan. Yang kayak gitu-gitu ini kalau ada ahli pendidikan, kemarin tuh saya nonton wawancara dengan seorang yang so-called ahli pendidikan, yang dia mempelajari semua itu. Katanya di hari ini itu Menteri Pendidikan terburuk sepanjang sejarah negara kita berdiri. Kemudian korupsi terburuk selama Republik ini ada. Indonesia merdeka. Kan jatuh. Demokrasinya juga turun dan sebagainya. Kalau saya demokrasi turun, enggak terlalu inilah. Enggak jelas juga. Kalian harus memperbaiki semuanya di dalam konteks value nilainya. Demokrasi ala Indonesia, demokrasi Pancasila seperti apa. Kalimantan Barat juga 12 dapil ya, 8 dan 4, Kalteng 6, Kalsel ya, bukan Kalseng. Kaltim ini kan sudah nanti ada IKN katanya, tapi IKN setelah 2024 ya, Agustus 2000 atau tahun ini katanya Agustus harus mau pindah, mau hidup di IKN. Ada yang mau ngantor di IKN, ini sakarmu ngantor sana. Kalsel ya, Kalsel 11, Kaltim 8. Tapi nanti IKN ini orangnya di situ dia ikut Kaltim atau IKN menjadi dapil tersendiri. DKI lagi dimasukin ke DKI lagi nanti. Jakpus. Tidak, di situ sekarang banyak tenaga kerja kan. Tenaga kerjanya bukan dari Kaltim. Jadi pembangunan di IKN tidak mengurangi pengangguran yang ada di Kaltim. Jadi tenaga kerjanya diambil dari luar. Tapi yang menambah pekerjaan apa? Terjadi yang namanya meningkatnya prostitusi. Jadi ini ibu-ibu, coba dicek itu. Itu hasil penelitiannya Ibu Elvi dari Universitas Untak ya. Dari Universitas 17 Agustus Samarinda, yang menyebutkan bahwa dengan pembangunan IKN yang terjadi
adalah banyaknya prostitusi-prostitusi di sekitar IKN. Ya, ini juga perlu mendapatkan perhatian ini, gitu ya. Jangan kita biarkan saja karena kemaksiatan itu mengundang azab. Nah, jadi Kaltim, Kaltara, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel memang banyak ya. Dari teman-teman dari Sulsel ini ada 24 kursi, 897 dapilnya ya. Kursinya kursi 89. Sulawesi Tenggara 6, Sulawesi Barat 4, Maluku 4, Maluku Utara 3, Papua 10, Papua Barat 3. Cuma ditambah karena sekarang ada provinsi baru, itu ditambah. Jadi kursinya yang biasanya cuma dulu kan ini pasti ada yang dikurangi. Saya belum ngecek yang 2019 itu seperti apa karena ini 575 menjadi 580, tapi provinsinya tambah 4 atau tambah 3 ya, dicek lagi ya, saya belum sempat melihat lagi di dalam konteks itu. Nah, dari semuanya yang seperti ini, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dari konteks ini kita lihat nanti Anda itu mau melawan siapa, daerahnya mana. Cuma saya belum, Anda cek ya nanti, misalnya PDIP mendapatkan 128 kursi itu di mana saja. Ya kan? Kalau Anda nanti nggak usah, misalnya Anda cek di dapil Anda aja, atau provinsi Anda, kemudian turun lagi ke dapil. Jadi nggak perlu masing-masing itu kemudian melihat seluruh Indonesia, nggak perlu. Masing-masing provinsi kemudian lihat dapilnya. Kayak Bali ya terpaksa harus semuanya provinsi. Bali kan cuma 1 dapil, ya berarti semua dilihat di situ. Ya berapa ini PDIP, kayaknya Bali PDIP yang kuat itu ya. Nah Jawa Tengah itu PDIP kuat, PAN habis, PAN nggak ada di Jawa Tengah. 8 kursi PAN di 2019 dihabisi dalam konteks itu. Nah, kayak PKB 58 kursi, sebagian besar sebetulnya di Jawa Timur. Dia dapatnya kayak gitu, tapi ada di mana-mana. Nah, kayak PAN, P3, PKS itu lebih tersebar ya, kecuali mungkin di Jawa Barat PKS lebih dapat banyak. Melihat perolehan kursi existing hari ini, tentu saja inilah kontestasi Anda nanti di 2024. Jadi tahun depan itu dilihat masing-masing. Nggak usah pusing dengan semuanya, tapi Anda mendapatkan dapil mana, bagaimana, siapa saja yang di situ kontestasinya, sehingga Anda nanti membuat strateginya seperti apa untuk mengambil suaranya siapa. Karena Anda nggak bisa yang kayak gini aja. Kalau nasional bisa saja mapping, kemudian dilihat 20 kursi minimal. Ini berarti P3 nggak ada 20% dong ya? Iya, nggak sampai itu. Harusnya 20, tapi ada pertimbangan kemarin tuh terus naik. 4% ya. 4% 20. Mungkin ada komanya sehingga dia bisa masuk komanya. Sekarang kan minimal 20 kursi, tapi sekarang 580, jangan-jangan berubah lagi ya. Ya, berubah lagi dalam konteks itu, nanti dihitung lagi berapa kalau kita lihat 4% itu. Nah, ini sebetulnya letaknya bertahap yang namanya, jadi berlapis-lapis thresholdnya ya. Anda harus punya kantor di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, itu sebetulnya sudah threshold. Ditambah lagi nanti dapil, model dapilnya seperti ini. Ditambah lagi kemudian nanti 4%. Jadi sebetulnya partai politik ini berat di dalam berkompetisi. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya sebetulnya partai besar yang diuntungkan. Ya, sistem baru ini partai besar yang diuntungkan. Ini contohnya. Oh, masih di belakang ya. Tapi ya udahlah, nanti aja. Nah, ini hasil dari 3 pemilu sebelumnya. Anda bisa lihat, sebetulnya 2004 gede ya, jadi PDIP naik terus ya di dalam konteks itu. Ya.
Tapi sebetulnya di 2097 kan tinggi 32%, turun 19%, terus kemudian 19,5, 19% ya. Terus kemudian turun 18,9 dan kemarin 19,3. Artinya apa? Artinya sebetulnya nggak ada partai yang dapat 20% kursi untuk mencalonkan presiden, tuh nggak ada. Cuma DPR itu setiap kali membuat aturan itu selalu melihat bahwa bikin koalisi 20% itu untuk apa? Wong partainya aja nggak ada yang dapat, artinya Anda akan menjadi partai rental. Ya, pasti rental kayak gitu. Ya, jadi Anda menyewa partai untuk dapat 20%. Nih, 19,3% itu PDIP. Terus ini Nasdem. Nasdem tinggi ya, 9%. Kemudian Gerindra 12,6%. Demokrat 7,8%. Golkar 12,3%. Hanura tapi nggak dapat kursi karena cuma 1,5. Kemudian PKB 9,7, PAN 6,8, P3 4,5, persentasenya 4,5, makanya dia masih dapat ya. PKS 8,2 dan lainnya. Ini lainnya partai-partai banyak karena waktu itu ada 14 partai dan hanya 9 partai yang masuk ke DPR. Jadi ini PSI 1,9 nggak masuk ke DPR. Itu Mbak Husnul yang dihitung 4%-nya bukan ini kayaknya ya. 4,5 nih P3 nih. Tadi Ya, 4,5. Kursinya 19. Kursinya 19. Ya bukan ya. kursinya yang dihitung tapi suara di masyarakatnya yang dihitung. 4,5% dari ini. Iya, 4%. Enggak, tapi kan tetap aja harus ditransfer. Dapat berapa? Kursinya. Gitu ya, kursinya. Ya, kursinya berapa persen? Tapi kan suara, karena kalau untuk Pilpres kan 20% kursi atau 25% suara. Jadi sebetulnya partai-partai yang dapat suara ini juga bisa mengajukan, mungkin bisa dipakai untuk mengajukan kalau tambahannya sedikit partai-partai kecil. Nah, di sini kalau kita lihat seperti itulah. Sekarang kalau dilihat dapilnya, Anda bisa lihat dapil-dapil yang tebal itu 10. Ya, jadi ini nggak jelas sih. Ada dapil-dapil. Sebetulnya yang punya saya itu lebih gampang. Nah, jadi persebaran dapil Anda bisa lihat. Nah, kalau Jawa Barat itu ada 11 dapil. Ya, ada 11 dapil ya, Jawa Barat ya, dalam konteks ini. Nah, jadi ini sangat penting untuk nanti Anda melihat kayak gitu. Ya, jadi harus paham peraturannya, penyelenggaraannya, itu KPU hari ini, pesertanya, partai politik, perseorangan, rekrutmen. Nah, menghadapi pertama sebelum Anda mau melihat bagaimana Anda bisa masuk jadi rekrutmen internal partai gimana. Sebelum reach out ke pemilih, demokrasi internal partainya seperti apa? Karena ini juga nggak gampang, di situ sikut-sikutan. Makanya saya selalu mengatakan ajak perempuan masuk di dalam badan pemenangan pemilu, bapilunya, di setiap partai. Anda jangan biarkan, bapak-bapak biasanya lupa nama-nama perempuan. Itu pasti itu. Itu di banyak partai, kalau perempuan nggak masuk di bapilu, itu suka nggak mendapatkan perhatian, walaupun banyak sekali aktivis perempuan partai yang berada di situ. Atau yang diingat ya, kalau yang cantik-cantik bintang film ya diingat. Walaupun sebetulnya asumsinya bintang film itu atau artis itu memberikan yang disebut vote getter. Tapi Anda cek deh datanya. Ternyata semua artis nggak ada yang jadi vote getter. Biasa saja dengan aktivis partai yang biasa. Bahkan ustazah yang punya jamaah, yang punya majelis taklim, itu suaranya lebih tinggi dibandingkan artis. Karena kita berpikir kalau Anda artis, terkenal di TV, terkenal di film, otomatis itu jadi suara. Ternyata enggak. Salah satu contoh juga, walaupun bukan artis, tapi seleb. Kawan saya dulu, Andi Malarangeng. Ya. Saya waktu itu tanya, kok berani kau mau
berkompetisi di DKI, suaramu di mana di DKI? Kamu nggak akan dapat di DKI, suaramu itu ada di Sulawesi Selatan. Kenapa nggak ambil yang di Sulawesi Selatan? Ternyata suaranya cuma 1.300 di DKI. Ya kan? Beda dengan coba kalau ustazah. Ya dia pasti punya jamaah, jamaahnya bisa ngikut dan sebagainya seperti itu. Jadi dari kasus itu, dan Anda cek semua, mau Marisa Haque, mau si siapa ini yang bintang-bintang film, cek aja Krisdayanti itu suaranya berapa, kemudian yang dari PAN Desi Ratnasari suaranya berapa, dan seterusnya. Suara-suara itu lebih banyak kalau dia anaknya pimpinan partai, anaknya pejabat yang kayak gitu-gitu, itu suaranya banyak. Nah, walaupun saya nggak tahu itu suara halal atau suara haram, nggak tahu. Tapi kalau kita lihat seperti itu, artinya asumsi kita bahwa artis, ya, selebritis itu adalah pendulang suara. Data membuktikan enggak. Jadi Anda nggak usah apa sebetulnya pesan moralnya. Sebetulnya Anda nggak usah takut siapapun yang jadi lawan di dapil masing-masing. Karena masing-masing sudah punya rezekinya masing-masing yang kayak gitu. Ya, jadi nggak usah takut di sana. Tapi internal partai sendiri bagaimana? Siapa yang akan menentukan? Jadi Bu Sita, Bu Helda masuk. Helda nggak bisa. Bu Sita resmi masuk di dalam badan pemenangan pemilu supaya menyuarakan siapa-siapa yang namanya perempuan-perempuan. Cuma memang kita, kayak saya zamannya rekrutmen perempuan untuk anggota KPU, itu ada perempuan masih muda, selebritis luar biasa. Cuma dia itu adiknya Pansel. Terus saya lihat semua yang namanya referensinya dia, CV-nya dia, itu semua ikut kakaknya. Dari organisasi, pokoknya semua ikut kakaknya yang ketua Pansel. Saya bilang, ini masih muda, ya udahlah nanti aja. Atau mestinya kalau dia ingin anak adiknya yang seperti itu masuk ke KPU, jangan kemudian dia jadi ketua Panselnya, kayak gitu kan, double-double KKN-nya. Nah, waktu itu saya, enggak saya sih, kan itu putusan dari kolegial, putusan anggota KPU. Tapi yang dihujat saya, ini ada perempuan, katanya pejuang perempuan, ada perempuan kok nggak mau ngangkat. Nah, ya itu bedanya. Kita rekrut perempuan yang memang memiliki otak dan memiliki ini, dan tidak kemudian dengan cara, saya tetap bisa afirmasi ya, tapi jangan afirmasinya itu berlapis-lapis yang seperti itu. Oh, dihina-hina saya. Di depan menteri pula menghinanya. Ya. Karena dia punya akses yang seperti itu. Jadi ini juga persoalan. Jadi kumpulkan, kalau misalnya nanti di training betul-betul bagaimana menjadi anggota, dari mulai bagaimana merebut kekuasaan, mendulang suara, bagaimana mendulang suara, ya, sampai kemudian nanti bagaimana, itu harus didampingi Bu Sita. Ya, jadi harus didampingi, paling tidak itu 6 bulan pertama itu harus didampingi. Jadi jangan sampai kita sudah teriak-teriak memasukkan namanya di dalam daftar, tahu-tahu di ininya lain kayak gitu, kita jadi bertanggung jawab juga. Jadi untuk itu kita dampingi sampai kemudian dia bisa melakukan sendiri di dalam konteks itu. Baru berpikir setelah menghadapi internal partai, masuk di dapil, juga pikirkan pada saat yang sama reach out ke pemilih. Boleh nggak sekarang reach out ke pemilih? Menurut saya, selama Anda tidak membawa gambar pilihlah saya partai nomor sekian, dapil apa di ini, ya, di nomor berapa, pilihlah saya nanti, ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Anda bisa berpiul untuk bagaimana mensiasati untuk memperkenalkan diri di dapilnya. Ya, karena memang kan belum jadi caleg. Kalau belum jadi caleg kan Anda boleh untuk datang ke dapil, ya. Nggak tahu kan dapilnya yang mana. Nah, nanti ada aturan tersendiri kampanyenya seperti apa, ya, dalam konteks itu. Nah, di sini letaknya
penting untuk melihat di mana posisi nanti. Hubungkan tadi dengan yang pertama tadi. Kenapa sih kok pemilih itu perlu di ini? Karena di beberapa studi itu menyebutkan pemilih itu memilih orang yang cantik, beautiful politician, itu menang karena pemilihnya tidak well informed. Jadi kalau pemilihnya nggak mendapatkan informasi yang cukup, pemilih hanya melihat wajah cakep saja. Ya selain karena ya macam-macam, tapi wajah cakep itu bisa menentukan, bisa ikut kontribusi yang namanya pemilih memilih, terutama di dalam konteks kalau pemilih yang disebut swing voters. Tapi swing voters itu sedikit. Sebetulnya ya masing-masing, kalau tadi saya perlihatkan yang seperti ini sebetulnya banyak sekali yang sudah loyal voters atau true believers. Ya. Jadi kalau mau mengambil suara dari mana, ini harus betul-betul dirinci. Ya, dirinci daerah mana, berapa suaranya, dan sebagainya itu dirinci. Karena ini sebetulnya sudah pada level yang kita sebut true believers. Kalau 97 pemilu yang pertama reformasinya, kenapa PDIP waktu itu dapat sampai 32%? Ya, karena itu sebetulnya kayak belumnya kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi setelah itu model yang seperti ini sebetulnya ini konstituennya yaitu itu. Makanya kenapa pertanyaan saya terutama bagi para partai baru, di mana akan mengambil suara itu? Ya, di mana dapil-dapil yang menjadi kekuatan masing-masing itu harus dirinci betul. Berapa Anda mendapatkan berapa di daerah situ. Jadi nggak boleh lengah, benar-benar pemilu itu penuh dengan urusan angka-angka ya, walaupun tetap orang yang memilih, tapi Anda harus menghitung, karena kalau enggak Anda digerus oleh bulldozer partai besar yang kadang-kadang dia bisa vote buying kayak gitu di dalam konteks itu. Nah, dukungan juga demikian, media ya dia pro kepada partai-partai yang sudah established. Siapa partai baru yang mendapatkan perhatian dari media? Ya. Ini juga penting untuk harus memiliki media sosial yang kuat. Ya, di dalam konteks itu. Jaringan media sosial itu sangat penting di dalam konteks pemilu hari ini. Ya, jadi nanti Anda bisa melihat di mana saja di dalam konteks itu. Ya, jadi modal sosialnya apa saja, Anda bisa bagaimana dukungan kampus misalnya, karena menurut saya Partai Gelora itu urban educated. Jadi saya nggak tahu di posisi hari ini, tapi kalau Fahri dan ya Gelora lah, kalau kita lihat ini ya perkotaan educated. Jadi artinya di situ kampus, sekolah, SMA kayak gitu ya. Jaringan ormasnya, jaringan sosialnya itu di perkotaan. Nah, di perkotaan nanti berbeda kan pemilihnya. Jadi kategori tingkat sosial ekonominya. Apakah daerah industri, ya, industri pabrik, tapi untuk buruh pabrik dia memilih di rumahnya, bukan memilih di alamat rumahnya, bukan memilih di alamat pabriknya. Tapi tetap saja di daerah-daerah itu. Kayak misalnya di Depok, ya banyak sekali misalnya anak muda mahasiswa ya, menjadi pemilih. Tapi tidak semuanya, karena mahasiswa rata-rata adalah pemilih dari luar kota. Nah, apakah dia memilih di Depok ya, ataukah dia memilih pulang untuk di KTP-nya masing-masing. Nah, ini juga menarik di dalam konteks sejauh mana nanti melihat dukungan itu siapa saja. Dapil itu wilayahnya apa? Misalnya di Bali lebih banyak orang Hindu. Orang Hindu seperti apa? Karena Bali semuanya ya jadi petani sampai
sampai pedagang, dan Bali banyak sekali orang yang dari luar Bali ya, yang jadi pedagang. Jadi ini apakah dia memilih di Bali ataukah dia akan pulang ke Banyuwangi atau ke daerah lain. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Nah, nanti masing-masing itu mulai yang dari Aceh sana di mana saja yang akan diambil, karena kalau posisi kayak Fahri misalnya di NTB, karena dia basis konstituennya Fahri dulu adalah anggota DPR dari PKS ya, yang paling besar suaranya, dan itu di NTB. Ya, jadi NTB dulu PBB, dia juga pernah itu di 2004 PBB juga mendapatkan 99 atau 2004 mendapatkan kursi dari NTB. Jadi NTB ini berarti di sana ada kekuatan Islam misalnya, menjadi kekuatan pemilih di sana. Sehingga partai-partai Islam dia bisa menang, bisa mendapatkan suara signifikan di NTB. Ya, di dalam konteks itulah. Ini bisa dilihat satu persatu. Tapi ada juga yang swing voters kayak gitu ya. Jakarta. Tapi Jakarta sebetulnya dari zamannya Soeharto dulu itu P3 selalu menang. Jangan salah, makanya kalau sekarang PKS menang, P3 menang, ya partai-partai Islam mendapatkan suara, tapi jangan salah juga sekarang ditambah ternyata di DPRD-nya PDIP juga cukup banyak. PSI. PSI ya, karena banyaknya kelompok anak muda kan di dalam konteks ini, walaupun yang ada di situ juga nggak muda-muda amat. Jadi dia menggunakan selebritis, tapi juga kan dia tidak bisa masuk, padahal semua ini PSI itu kepengurusan yang dibayar. Anda bisa tahu itu, semua pengurusnya dibayar itu. Ya, sekretaris sampai tingkat, cuma nggak tahu sampai tingkat apa, kecamatan atau kabupaten yang dibayar oleh PSI. Nah, ini juga kita lihat di dalam konteks sejauh mana sebetulnya nanti Anda melihat siapa sih dukungan kita. Ya. Tapi kalau secara individu jelas, kalau Anda tokoh masyarakat apa? Tokoh agama, artinya Anda punya jaringan sosial, ya, jadi modal sosial dari jamaah-jamaah, ya, yang kayak seperti itu. Jadi mulai dari sekarang melakukan atau bergerak di dalam konteks ini, jangan sampai nanti ini baru kemudian nanti balik lagi secara resmi pada saat tahapan kampanye. Nah, ini juga penting supaya apa? Jangan sampai rata-rata ya kita ini menghabiskan dana yang kita kos politik jauh sebelum kampanye, pada saat kampanye sampai hari H Anda sudah ngos-ngosan, nggak punya dana, akhirnya ada kemudian yang menelikung serangan fajar, semua yang sudah dikerjakan itu menjadi hilang begitu saja. Walaupun balik lagi kalau udah menghadapi yang kayak ya qadarullah, kita masih belum ini. Berdoa mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan itu tidak hilang begitu saja. Ya, jadi ini penting dalam konteks itu. Kandidat Anda punya kapasitas, kapabilitas, pengalaman, leadership itu harus dimunculkan. Jadi dalam politik kan ada yang oh iya nggak usah ini diomongin, nggak apa-apa, Anda sampaikan apa yang kira-kira nanti kemampuan apa yang akan Anda lakukan dan sebagainya. Jadi pertemuan-pertemuan internal menurut saya harus segera dilakukan di antara caleg-caleg ini dengan konstituennya masing-masing. Karena kalau enggak, Anda nanti nggak punya waktu di dapilnya. Makanya saya selalu mengatakan kepada partai politik untuk tidak mengubah-ubah para caleg, ya, para caleg. Karena apa? Karena caleg-caleg ini kan rata-rata sudah bakal caleg ya. Rata-rata sudah investasi di wilayah itu. Yang kemarin kan mau dibuat sistem pemilu tertutup, ya kan? Tertutup hanya nomor 1. Berarti partai yang menentukan nomor 1. Jadi tidak ada kompetisi antar caleg di dalam partai itu. Tapi kalau terbuka, walaupun apa namanya, sebenarnya dari awal dulu saya juga nggak terlalu ini dengan terbuka yang sederhana. Terbukanya saya tetap terbuka
dengan BPP seperti tahun 2004. Kenapa? Karena kalau dengan DPP maka partai politik ini menjadi kuat. Ya. Saya juga tidak suka partai politik kemudian disandra oleh para caleg-caleg, ya nggak suka juga. Ya. Partai politik juga harus kuat, walaupun tetap namanya partai politik itu tetap dikontrol, karena kalau tidak partai politik akan menjadi otoriter ya di dalam konteks itu. Jadi internal demokrasi partai menjadi sangat penting di dalam konteks itu. Nah, indikatornya apa saja? Nanti komunikasi, strategi komunikasi politiknya seperti apa kayak gitu ya. Saya nggak terlalu suka ya dengan model marketing politik, tapi ya gimana? Sekarang kan lagi seru ini, orang-orang pada bilang marketing politik kayak gitu. Padahal ini perjuangan kayak gitu ya, bukan jualan barang. Perjuangan, ada di situ ada jihad, ada betul-betul berjuang untuk bisa mewakili rakyat kayak gitu kan. Jadi ada segi ibadahnya di dalam konteks itu, nggak cuma jualan barang seperti kecap nomor 1 kan geli juga kalau di dalam konteks itu. Jadi di sini juga kita harus memberikan ini, dan nggak usah terlalu worry dengan lembaga survei. Ya, kemarin juga lembaga survei Ganjar masih tetap yang tertinggi, nggak tahu benar apa enggak. Kompas juga kayak gitu. Ya, ternyata dulu zamannya pilkada semua salah. Anies yang dianggap cuma 19%, nggak taunya akhirnya menang loh ya. Artinya apa? Yang menentukan menang bukan lembaga survei, bukan uang, tapi yang menentukan menang ya tetap takdir Anda masing-masing. Artinya ya yang menentukan uang itu. Nah, bagaimana penghitungan suara? Habis di dapil, ya. Parliamentary threshold-nya 4%, penetapan perolehan kursi per partai, penetapan caleg yang terpilih, sengketa hasil suara ke MK. Nah, Anda harus bisa menghitungnya itu bagaimana caranya, jangan mendapatkan nomor yang kalau 10 tadi ya, 10 kursi, ya jangan nomor 10, kayak Kalbar 8 dan 4, kira-kira Kalbar bisa dapat suara enggak? Anda nomor 4, nomor 3, atau nomor 4. Yang seperti itu di mana saja mau mengambil suaranya dari 580 itu. Yang paling banyak kan Jabar nih 91 kursinya, kemudian Jatim 87, kemudian Jawa Tengah 77. Ya, dalam konteks itu kalau mau mengambil kira-kira di situ berapa yang akan diambil, kemudian di mana saja. Jadi kalau 25 kursi itu seperti apa? Berapa targetnya? 30 ya? 30 kursi itu seperti apa? Nah, saya mau memperlihatkan bahwa kursi, kemudian dibikin sendiri, bikin contoh kayak gitu ya, konversi suara. Ini dengan suara dengan sistem 2019. Sistem ini sebetulnya menguntungkan partai besar. Coba saya cek ya. Tadi itu saya sudah lihat. Nah, nih. Ternyata sistem ini menguntungkan partai besar. Ya. PDIP, karena dia paling besar, dia bisa dapat tambahan 5 loh dengan sistem ini. Golkar masih sama. Gerindra berkurang malahan. Ya. Nasdem tambah 1. PKB tambah 1. Demokrat sama. PKS tambah 1, PAN berkurang 4. Nah, Anda lihat polanya, kenapa berkurang? Karena suaranya menyebar. Iya. Ya, jadi dia berkurang. Berkurangnya itu 4, walaupun memang suara PAN itu hilang 8. Kursi PAN itu Jawa Tengah 8 hilang semua. 0 dia di Jawa Tengah. Yaitu memang ada satgas tersendiri untuk menghabisi PAN di Jawa, menghabisi Pak Amin sebetulnya di Jawa Tengah dalam konteks itu. Ya, jadi kursi sistem yang kita ikuti hari ini yang selalu mengatakan dia baik, enggak, ternyata dia pro kepada partai-partai besar. Ya ada sih yang itu tambah 1. Walaupun sebetulnya enggak signifikan ya, kalau tambah 1 kurang 1, tapi Gerindra kurang 4, PAN kurang 4,
PDIP tambah 5. Nah, ini bisa dilihat di dalam konteks perbaikan enggak? Ya kalau PDIP iyalah. Golkar enggak, Gerindra enggak, Nasdem ya tambah 1 lumayan. PKB tambah 1 tadi ya. PKS tambah 1, PAN kurang. P3 sama aja. Jadi dalam konteks itu sistem ini di satu sisi itu sangat sebetulnya lebih rumit, tapi dianggapnya lebih fair. Ya udahlah, kalian bisa lihat sendiri. Cuma setelah saya perhatikan, oh ternyata lebih menguntungkan partai besar ya dalam konteks ini. Ya, jadi ini contoh di satu kabupaten. Jadi ternyata bisa saja perhitungan pertama sama perhitungan ketiga ya dibagi 1 sama dibagi 3 itu yang kemudian mendapatkan. Kadang-kadang sampai di sini masih ada lagi yang dapat kalau masih sisa dan ternyata ada yang sisa lebih banyak ya. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya di perhitungan ini 8. Jadi saya nggak tahu KPU-nya nanti seperti apa, tapi menurut saya ini juga agak membuat model seperti ini. Setiap partai politik ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7. Ya, jadi ini juga penting Anda cek perolehan suara, tidak hanya ini dapil. Jadi Anda bisa cek data. Kan datanya seperti ini. 12 partai datanya seperti ini suaranya. Nah, kalau datanya seperti ini suaranya, kira-kira Anda mau mengambil suaranya yang mana? Soalnya ini kan zero sum game. Suaranya yaitu itu aja. Kalau toh tambah, DPT-nya tambah. Kemarin saya WA beberapa hari yang lalu, saya WA komisionernya, saya minta data, ternyata dia lagi keluar kota nggak punya. Saya dikasih saja. Oh iya kalau DPT ada video, gimana Anda isi sendiri ngecek. Saya bilang bukan untuk ngecek, tapi untuk melihat sebetulnya berapa sekarang data DPT yang Anda miliki itu. Yang saya maunya dari KPU, bukan dari mana-mana kayak gitu kan. Tapi ternyata dia lagi di luar kota, belum dapat ini. Saya mau seperti ini zamannya di DKI. Ini DKI ya, DPT-nya berapa, DPTB-nya berapa, karena nanti ini juga menentukan Anda mau mengambil berapa. Nah, cuma daftar pemilih tambahan menakutkan karena banyak TKA. Daftar pemilih tetapnya ada KTP, jadi Anda bisa pakai KTP. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai Anda sudah punya ini sekelompok pendukung. Terus ternyata keputusan KPU nanti memilih harus dengan iKTP. KTP elektronik itu di SK KPU-nya. Sudah tahu? Jangan sampai itu dijadikan alat untuk kemudian pendukung Anda nggak bisa. Nah, ini pekerjaan tersendiri nih. Pekerjaan tersendiri untuk mengingatkan. Ya, saya bacakan SK KPU-nya. KTPL. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTPL sebagaimana dimaksud dalam huruf C, huruf C-nya dulu. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP elektronik. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTPL sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf D dapat menggunakan kartu keluarga
dan tidak sedang menjadi prajurit. Kira-kira semua warga negara Indonesia punya kartu keluarga enggak? Anda mau mengambil suara di mana? Nah, ini persoalan nih. Apakah semua dapat kartu KTPL? Jangan sampai itu TKA itu punya KTPL. Sebenarnya ini konsep yang bagi saya salah. Karena memilih itu warga negara Indonesia. KTP itu adalah bukti tanda penduduk. Bukan tanda warga negara Indonesia. Makanya kenapa TKA juga punya KTP itu. Di sini letaknya yang jadi masalah kita hari ini. Tapi kalau dikasih tahu nggak paham konsepnya. Konsep memilih itu adalah warga negara Indonesia. Karena kalau penduduk itu ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing. Warga negara asing tidak berhak untuk ikut pemilih. Dilarang keras untuk ikut memilih. Tapi hari ini TKA itu punya IKTP loh. Nanti KTPL. Bahkan model KTP untuk dulu kan ada KITAS, ada yang kayak gitu-gitu ya untuk pekerja-pekerja asing yang kayak gitu. Tapi warnanya sama. Ya, biru yang sama seperti KTP. Nah, ini juga menjadi masalah. Hati-hati karena di sini letaknya tricky. Nanti kalau nggak punya di sini kalau nggak punya paspor, kalau di luar negeri kan paspor. Kalau di Indonesia KTPL, saya aja jadi ngecek ini KTP saya sudah KTP elektronik atau belum. Terus kemudian kalau enggak menggunakan kartu keluarga. Kartu keluarga kan orang berpikir semua kita ini kecuali KPU kayak kita dulu, kayak zamannya saya dulu, membagikan yang namanya kartu pemilih. Kecuali itu. Sekarang kan enggak. Tergantung pada Depdagri. Depdagri kira-kira punya skenario sendiri enggak? Kalau Depdagri punya skenario ya ini jebakan Batman dalam konteks itu. Ya, kalau dulu zaman saya KPU yang membuat kartu pemilih. Ya, kita bagikan, makanya semuanya dapat. Itu pun kalau ada tambahan maka KPU daerah kita suruh untuk membuat kartu tambahan. Jadi artinya siapapun pemilih, ada datanya, ada KTP, ada kartu pemilihnya. Kalau ini kan persoalannya tergantung kepada departemen lain, bukan KPU. Bagaimana KPU tahu pemilih itu punya KTP? Bagaimana KPU memahami atau tahu bahwa semua orang yang ada di daftar pemilihnya KPU punya KTP? Kalau kita dulu tahu karena ini yang ngeluarin KPU. Nah, ini jadi persoalan lagi yang nanti Anda harus perhatikan di dalam siapa pendukung Anda di dalam konteks itu. Ya. Jadi ini karena sumber manipulasi itu ya dari sini. Nah, metode kampanyenya apa nanti? Tujuan kampanye untuk menarik suara, metode kampanye untuk undang-undang, prakteknya apa, sanksi, Bawaslu, hati-hati juga. Media, chronicle event, publik, opini publik. Jadi sebetulnya peserta itu, caleg itu bisa membuat chronicle event yang kemudian ditulis di media. Jadi itu juga strategi. Anda nggak punya duit banyak untuk bayar ke media, tapi Anda bisa melakukan itu dengan Anda bikin kegiatan yang di-cover oleh media. Nah, itu juga penting dimanfaatkan, jangan tidak dimanfaatkan. Asal hati-hati dari mulut, jangan pakai ngomong sebelum hari kampanye, nggak usah ngomong pilihlah saya, kenalin aja. Nanti orang-orang lain yang akan bicara tentang siapa Anda. Ya. Ini ya manipulasi itu, ketidakakuratan daftar pemilih, memberikan kesempatan bersama dengan berbagai kelemahan proses pemilu untuk memilih di bawah umur, mengisi kotak suara untuk penggelembungan suara bagi partai pemerintah dan sebagainya. Nah, nanti ini juga penting untuk dilihat di dalam konteks sebagaimana
Ini tadi ya sudah. Nah, di sini letaknya, nggak usah, jangan terlalu percaya punya duit pasti menang ya. Jadi tampil bisa menang, insya Allah uang gampang dan menang. Anda bisa punya jangkauan organisasi, ini penting, jalur komunikasi, ide dan program, ya. Anda calon yang memang punya track record, itu juga sangat penting di dalam konteks itu. Ongkos, kita nggak ngomong ongkos hari ini, terlalu banyak partai. Jadi apa sih yang menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap voting behavior? Long-term factors itu individual party identification. Ya, kalau yang true believers itu. Jadi kalau saya bikin partai, saya punya pendukung, saya punya loyalis. Ya, jadi itu individual party identification, psychological identification. Tapi bisa juga kita bicara tentang grup. Dia itu kelas, jadi social class-nya seperti apa? Pekerjaannya seperti apa? Agama, ya, ras, kemudian urban rural. Itu juga sangat penting, ya, religion udah. Sangat penting di dalam konteks Anda mau mengambil suaranya siapa. Ya, kelas sosial. Anda tadi ya, kalau misalnya ke tempat orang-orang slum area seperti apa? Dan ke tempat orang-orang kaya kira-kira kita bisa masuk enggak? Agama mungkin itu bisa cross-cutting dari tingkat sosial ekonomi, urban rural. Jadi sebetulnya dengan agama Anda bisa menjangkau sebetulnya dari semua kekuatan pendukung atau kekuatan pemilih itu. Ya sebetulnya itu yang kata Nurholis Majid dulu, Cak Nur waktu saya tanya, dia mengatakan bahwa yang mempersatukan negara Republik Indonesia adalah agama Islam. Itu Nurholis Majid. Ya, terus saya bilang, ya kan dulu memang negara-negara Islam, 1-2 memang Hindu, kayak gitu. Nah, kemudian siapa yang akan memilih dengan rational choice? Dan orang berpikir bahwa orang memilih itu cuma satu, tapi enggak. Orang memilih itu biasanya ya dia agamanya apa, dia tetap dengan rational choice, dia ideologis, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi enggak usah kan sekarang ini enggak boleh dengan agama. Ternyata di dalam studi-studi voting behavior agama tetap penting di dalam kategori sosial masyarakat kita ya. Kalau di Amerika kan Katolik, Yahudi, dan Protestan atau Presbyterian gitu ya di dalam konteks ini. Kalau di kita ya agama penting ya, nanti agamanya, tapi kan sebagian besar Muslim. Iya, ada Muslim yang ideologis, ada Muslim yang ya udah nggak apa-apa kayak gitu ya, yang model-model yang seperti itu ya. Kalau di dalam kitab Al-Kibair beda lagi sih, Muslim, munafik, musyrikin, atau abangan ya Bu ya. dan mungkin kaitan dengan abangan. Muslim abang. Ya abangan ya, tapi Husnul, kalau kita lanjut ke diskusi bagaimana? Iya Bu. Jadi nanti sedikit lagi short term. Ini makanya aku tadi udah tak lompatin. Yang sisanya itu gambar-gambar kok. Concern on the specific election itu short term-nya itu apa? Isunya harus diangkat itu apa di dalam konteks ini. Jadi setiap dapil Anda punya isu, ya. Isu jangan sampai nggak punya kayak gitu. Nah, apa saja di dalam konteks nanti ini social cleavage di wilayah Anda itu apa? Karena beda, nanti di setiap dapil pasti beda isunya. Kalau di daerah saya misalnya Lamongan Gresik di kampung saya. Lamongan Gresik itu banyak apa? Banyak pesantren. Di situ NU Muhammadiyah yang kuat. NU-nya kuat, Muhammadiyahnya kuat. Ya. Tapi tradisi PKI-nya juga ada kayak gitu kan. Nah, akhirnya kontestasinya kayak gitu. Yang tadi kalau Bu Sita mengatakan abangan, priayi, santri kayak gitu. Tapi itu kan sebetulnya mereka bikin 3 yang kuat. Sebetulnya lebih banyak dibandingkan itu. Jadi ini penting, gender, pendidikan, umur itu juga akan menentukan bagaimana kita nanti membuat yang namanya ini. Jadi kita mempelajari pemilih, siapa yang buat pemilih menentukan pilihannya, apakah semua warga negara mengambil kesempatan. Nah, di situ jangan lupa ingatkan terus isu Anda sudah terdaftar atau tidak. Karena capek kita ngasih tahu ke KPU-nya, akhirnya kita harus mengerjakan sendiri
di dalam konteks itu. Ini tadi ya sama jadinya Anda memilih karena ideologis, Anda memilih karena sosiologis, karena rational choice atau psikologis. Dan tidak ada yang memilih cuma satu, rata-rata itu cross. Ya, jadi nggak ada yang namanya cuma satu. Realitanya setiap pemilih politik, even election time is not a matter of primary. Jadi pemilu kadang-kadang yang nggak ini, makanya kadang-kadang dikasih uang 20.000 ya sudah kayak gitu ya. Bagaimana kita membuat itu atraktif, bagaimana kita membuat memotivasi, bagaimana kita bisa open mind kayak gitu ya. Kelas juga melihat kelas, melihat petani, urban business, farm workers, urban unskilled, semuanya lah diurai dulu, diteliti dulu sendiri, nggak usah nyuruh siapa namanya lembaga-lembaga. Nah ini di Amerika aja juga ada karena gender, race, age, religion, education, resident. Nah ya ini partainya kita. Ini partai-partai baru. Ini ternyata di partai baru ini ada partai yang kemarin menang di Prima. Ini partai istana, jangan-jangan dalam konteks di PN ya, PN Jakpus. Prima. Partai Prima kan ini? Iya, Prima. Ini kan yang bawa ke PN Jakarta Pusat. Jakpus. Jadi dengan kita melihat dapil kita di mana, kemudian kita uraikan wilayah itu seperti apa, kemudian jangan lupa regulasi. Dengan regulasi itu tahu milih pakai KTPL. Nggak punya KTPL pakai KK. Nggak punya dua-duanya gimana? Ya. Kalau di daerah urban gampang. Tapi kalau di daerah di tengah hutan di tengah laut, di tengah ini, nah Anda mau ngambil suara yang di mana? Tapi kayaknya kalau Gelora kan urban educated. Jadi mudah-mudahan karena urban educated untuk urusan persyaratan bukan menjadi sesuatu yang sulit. Tapi tetap harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, Anda bisa dihilangkan kesempatan itu dengan pemilih kita melalui pasal-pasal yang dibuat oleh KPU. Ya, kalau zaman saya dulu itu ya kartu pemilih. Kalau sampai nggak ada, itu dibuktikan dengan surat keterangan. Ada mungkin ya ada kesalahan, ada apa? Surat keterangan dari pemerintah setempat. Tapi sekarang kan enggak, cuma KTPL aja. Emang semua rakyat Indonesia udah punya semua. Ada enggak datanya? Dan itu data bukan KPU. Jadi KPU tergantung kepada data pemerintah atau rezim yang berkuasa hari ini. Saya pikir itu kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Mungkin selanjutnya kita masuk ke diskusi ya. Kalau saya tertarik ini Dr. Helda, bagaimana kalau Mbak Ani coba mengutarakan atau dari Gelora tadi Bali atau Bram Depok, silakan kali ya kita langsung ya bersangkutan. Iya, jadinya kira-kira case tadi ya Ibu bilang supaya implementasi ya apa yang akan dikerjakan. Oh Mbak Ani ngilang sih. Tadi udah bilang iya. Mbak Ani. Bram mau bahas dulu nggak Bram Astio? Iya Bu. Ya muncul Bram. Fotonya Bram. Makasih Bu Husnul, Bu Sita, Bu Helda. Iya. Wajahmu mana ya? Wajah. Aduh saya belum mandi. Ya mandi nggak kecil nggak baunya nggak kayak ini. Ya mohon maaf deh. Ini Bram, Ibu menerangkan dulu sedikit Bram. Bu Husnul, Bram ini S1-nya FISIP. Promosi dulu. Promosi dulu. S1-nya FISIP antropologi, murid Ibu mungkin dulu pernah mata kuliah politik. Lalu S3-nya ekonomi Unpad, Bu. Udah doktor. Dia caleg Gelora untuk Provinsi Depok Bekasi. Ya itu aja. Insya Allah Bu, belum keluar. Oh bacalek. Bacalek. Iya. Terima kasih Bu. Sebetulnya begini kalau di lapangan ya, barangkali ini mungkin bisa kita. Ya. Dapat nomor 1. Belum Mbak. Oh belum. Belum daftar ini kan? Belum daftar kan tanggal 1 nanti 1 Mei ya kalau nggak salah. Tanggal 1 Mei. Kalau di lapangan ini kan kita berurusan dengan
saya melihatnya ada perbedaan kalau kita bicara tentang pilkada dan pileg atau pilpres dan pileg begitu ya. Karena kalau dalam pileg itu kita bersaing dalam satu dapil misalnya dengan calon yang besar begitu. Kayak misalnya katakanlah kalau saya di Depok gitu, ada 11 kursi Depok Bekasi untuk provinsi yang akan kita perebutkan dengan partai-partai yang sudah lolos lah, katakanlah 18, berarti kan 11 dikali 18 begitu. Itu untuk provinsi. Belum lagi nanti dalam satu waktu itu juga kita akan masyarakat akan disuguhkan dengan dapil di pusat misalnya ada 6 kursi yang diperebutkan, 6 dikali dengan peserta pemilu dan seterusnya. Belum lagi di kotanya ya, misalnya ada yang 11, ada yang 10 dan seterusnya. Ini kan ingatan publik terhadap caleg ini akhirnya juga agak sulit terekam dengan baik. Pertama mungkin bagaimana sebetulnya untuk kita bisa masuk kepada mereka ada segmentasi seperti itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dulu kan kita bicara pernah ada konteks basis partai berbasis masa berbasis kader dan yang ketiga mungkin catch all party ya. Kalau dalam konteks Indonesia, Bu Husnul, catch all party itu gimana sih cara kita untuk masuk ke sana gitu? Karena kita kalau di Gelora ini kan kita ingin mewakili entitas publik Indonesia begitu, artinya kita tidak mewakili satu golongan dan seterusnya, tapi kita ingin mewakili dari seluruh masyarakat yang memang ada di Indonesia. Dalam konteks ini mungkin Ibu bisa kasih masukan ke kita gitu terkait dapil. Mungkin itu aja kali Bu ya. Makasih. Ya, Pak Husnul. Yang lainnya tadi ada siapa Bu Ani? Mas juga calon. Yang calon-calon bicara. Ya, silakan. Yang calon-calon bicara nih. Iya, tadi siapa ya? Yang dari Bali mana? Bakal yang baju merah. Fatimah ya? Fatimah. Ini Mbak Ani juga hilang ini. Oh, ini tuh Fatimah tuh. Monggo silakan, Mbak. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Bunda Husnul, Bunda Siti dan Bunda Helda. Ya, jadi Bunda Sita. Bunda Sita ya. Dan kebetulan saya adalah orang Bali, orang Bali asli yang dimana seperti yang tadi dibilang bahwa di Bali itu adalah komunitasnya mayoritas adalah Hindu. Nah, di sini untuk basis masanya memang kebanyakan Hindu dan kita ini adalah minoritas. Dan di sini saya sangat beruntung juga karena saya diinikan di Gelora ya, yang dimana Gelora adalah politik yang memang tidak satu golongan gitu. Jadi bagaimana caranya untuk saya lebih mendekat kepada masyarakat karena memang Partai Gelora ini adalah partai baru. Gitu. Mungkin saya begitu. Ya. Kita ke yang lain dulu. Mana Mbak Ani? Nanti kalau di Japri ini sama saya, tapi belum ini. Ya. Tapi kayaknya mungkin dia ada acara lain. Nah, Mbak Ani aku di reject telepon. Ya, silakan. Ini ada nih udah. Ani silakan. Jangan Nur Hasni dong yang dikenal nanti. Ani kan kita kenalnya Ani. Iya. Taunya Ani. Iya. Ya, ini sama juga nih. Silakan. Suaranya nggak kedengaran. Kayaknya sinyal bermasalah deh di Sumatera. Halo. Bu, halo. Ya, sudah dengar, sudah kedengaran. Ya, Pak, tadi ada panggilan alam. Pelan tapi ya. Ya. Mungkin malah nggak usah pakai itu, nggak usah pakai ini. Mana earphone? Dia nggak bisa dengar ya. Oh, udah dengar. Udah Mbak. Udah dengar. Baik, jadi terima kasih sebelumnya Ibu Sita. Bagus suara. Ya ini mic-nya udah dimasukin ke mulut. Ayo. Jangan kebelet ya. Jadi gini, kalau Ani kan ini calon bacalek ya. Iya. Itu untuk DPRD kota memang targetnya untuk tahap awal gitu kan, karena memang baru mencoba terjun ke dunia politik praktis. Nah,
persoalan ada kan majunya dari dapil 2 ya untuk Kota Padang, di Kota Padang dapil 2 itu Kecamatan Kuranji, dan di sini masyarakatnya itu homogen, dan persoalannya yang dari kemarin itu terjun ke lapangan itu memang tipikal karakter masyarakat di sini. Mereka itu kalau bahasa teman-teman itu sangat berani mati, apa maksudnya, mereka rela gitu berjuang mati-matian sama orang-orang yang sudah menginikan mereka gitu. Jadi sini apa ya, kalau orang Minang itu kalau terhutang budi itu rasanya enggak ini gitu, enggak bagus untuk beralih dari ke yang lain gitu. Nah, untuk ketika kita coba ke masyarakat dengan ide-ide itu kan belum mayoritasnya belum bisa belum move on lah dari politik bantuan. Nah, itu jadi untuk pemetaannya kalau di Kuranji ini kan saat ini yang paling dominan itu PKS. Karena gubernurnya ya. Gubernurnya sana ya. Semalam kan ini Bu ikut yang leadership award-nya yang Padang TV yang lokal itu. Ternyata dari 12 kabupaten dan 7 kota itu pemimpin di Sumatera Barat itu, pemimpin daerah itu mayoritasnya Golkar. PKS itu cuma di tingkat provinsi. Oh, Golkar. Ya, Golkar dan juga sebenarnya partai-partai nasionalis lainnya. Jadi kalau Ani melihat peta politik di Sumatera Barat itu arahnya tuh di kanan tengah di tengah kanan tengah ya. Tidak seperti yang digambarkan secara nasional. Seperti itu yang Ani baca dari acara semalam gitu. Nah, tantangan terberatnya itu saat ini karena Kuranji ini memang ketika turun ke daerah itu di setiap kelompok masyarakat itu sudah ada yang tokoh-tokoh politik incumbent yang menginikan mereka gitu. Kipersennya kali ya. Ya, kipersennya sana. Jadi waktu saya kami udah mendukung Bapak ini gitu kan, karena kan beliau udah ngasih kami bantuan untuk kayaknya itu ada kematian, ada senam, ada komunitas jamaah-jamaahnya gitu kan. Nah itu udah ada orang, dan itu Anda melihat kalau di Kuranji politik masyarakatnya sangat terlibat aktif sebenarnya di situ. Cuman kan yang sangat disayangkan literasi politiknya tidak seimbang dengan kesadaran politiknya di sini. Nah mungkin ini tantangan tersendiri bagiannya untuk di Kuranji. Isu-isu saat ini memang kalau Ani pribadi sebenarnya karena hari-hari ya sejak Ani lebih concern dengan kegiatan sosial dan dakwah sebenarnya dengan teman-teman. Jadi kami isu-isu kekerasan seksual yang sangat mengerikan di Kota Padang, isu-isu LGBT. Nah, mungkin hal ini yang Ani pengen ada istilahnya kita berikan awareness ke masyarakat sekitar, dan saat ini berkegiatan ya kalau Ani kan ada, makanya Ani dengan komunitas perempuan bergerak itu Ani itu orangnya membaur dengan apapun organisasi perempuan. Jadi ketika ada perempuan yang memiliki kapasitas dan lihat ada masyarakat yang butuh ilmu atau keahlian, di sana peran Ani itu untuk menyalurkan fasilitasi. Nah, itu kan ini yang dilakukan. Cuman ya benturan terhadap pandangan paradigma masyarakat bahwa mereka itu lebih cenderung kepada tokoh-tokoh yang orang pribumi. Nah, seperti itu. Ya. Bu Husnul, Mbak Ani ini bacalek Golkar. Sudah 3 ya? 3 dulu Mbak Husnul. Baru dua kan? Enggak, udah 3. Bram sama Fatimah sama Oke. Silakan Mbak Husnul ini dulu, nanti kita. Jadi gini, yang namanya catch all party itu lawannya sebenarnya single issue party. Catch all party. Jadi dulu itu partai itu dibangun itu single issue kayak partai buruh. Karena dia memang dibentuk oleh para buruh di Australia, di negara-negara itu memang Green Party juga ya Bu? Ya itu single issue yang sekarang.
Baru ada Green Party, ada perempuan, ada macam-macam. Sekarang kan banyak ininya pilihannya. Maksudnya banyak yang kemudian membentuk. Itu single issue yang sekarang ada asisionis, ada partai yang pecah-pecah, ada partai ideologis seperti komunis, seperti sosialis, yang kayak gitu-gitu. Nah, catch all itu sebetulnya lebih ke arah isunya. Tidak hanya cuma isu buruh saja, tapi isu semua orang, isu semua kelompok kayak gitu. Nah, baru kemudian kalau kita bicara tentang catch all di dalam konteks konstituen, yang mayoritas Indonesia kan konstituennya Muslim. Anda bisa menangkan 80% aja udah luar biasa kayak gitu ya. Kalau untuk kita bicara tentang Islamnya saja, Muslimnya saja kayak gitu kan. Kalau kita bilang tadi, tapi tadi Bu Sita, Dr. Sita Resmi bicara tentang ada kelompok Islam yang abangan, ada kelompok Islam yang priai, ada kelompok Islam yang tradisional ada. Kasihan amat. Priai, santri, abangan Bu. Kalau Clifford santri, iya kan, santrinya kan dianggap nanti radikal tradisional yang kayak gitu. Jadi sebetulnya catch all partai itu berurusan dengan isu. Ya, bukan berurusan dengan apa namanya, oh iya nih partai Kristen, partai Islam, partai enggak, tapi kemudian difahami di kita, oh kalau kita itu partai catch all, ambil semuanya, jadi bisa dalam rangka, dan ada yang oh iya kita nasionalis dengan ini, tapi kemudian menganggap yang Islam tidak nasionalis, semua salah. Anda boleh-boleh aja kok pakai partai Islam, tapi catch all karena kita isunya semua. Ya kalau Islam kan malah semua, malah ke Islam dia persatuannya ya yang mempersatukan negara Republik Indonesia dari Aceh sampai Papua di dalam konteks itu. Jadi nggak usah worry dengan itu, tapi pemahaman di awalnya, konstruksi awalnya secara teoritik itu partai dengan isu single seperti partai buruh, baru kemudian berkembang semuanya menjadi catch all gitu, walaupun buruh sekarang tidak cuma buruh saja. Ya, kemudian pebisnisnya bikin partai liberal itu dulu karena ngelihat buruh duluan yang bikin partai, baru partai pebisnisnya itu kalau di Australia begitu. Maksudnya ya. Kita semua nih jadi buruh gitu, catch all, kita semua kan buruh gitu. Makanya iya, kalau kita mau jadi partai buruh kan jadi buruh semua, padahal kan kita semua keluarganya buruh dan sebagainya. Hanya segelintir. Nah, jadi gimana dalam konteks itu? Ya nggak apa-apa, Anda tinggal nggak usah itu diperuncing gitu loh. Kalau Anda memang konstituennya adalah konstituennya kelompok Muslim urban, makanya saya tadi kan bilang Muslim urban educated. Ya. Anda misalnya berhubungan dengan kalau PDIP kan mengambil orang wong cilik, ya dia mengambil konstituen wong cilik, walaupun wong cilik ditinggalkan untuk berkolusi dengan para bandar kayak gitu, tapi tetap dia jargonnya adalah wong cilik kayak gitu. Nah ini juga klaster-klasternya banyak kayak gitu. Anda bisa lihat perempuan yang tadi ya, etnik, agama ini dan sebagainya. Ibu nambahin sedikit Bu soal parpol. Jadi kalau saya lihat di Indonesia memang tipis ya Bu antara partai Islam yang menyebutkan dalam ADART-nya dia partai Islam atau partai berbasis masa Islam. Dia nggak nyebut PAN, PKB gitu ya. Ya kalau saya sih tetap aja itu saya tetap partai Islam. Ya partai nasionalis juga seperti Golkar sebenarnya nasionalis religius. HMI juga. Karena dia dari HMI juga banyaknya. Jadi memang ya Ibu mayoritas memang Islam. Iya, tapi dia tidak strongly. Jadi isu-isu Islamnya kayak Golkar kan nggak maksudnya kalau ada isu Islam nggak terlalu inilah, kecuali individu-individu. Demokrat juga demikian. Demokrat kan religius nasionalis juga kan dia mengambil posisinya. Tapi kalau kita mau ngomong basis strongly Muslim ya PAN, PKB, P3, PKS, Gelora, Umat, apalagi PKN sekarang nanti, tapi PKN kan ya nggak tahu ini si Anas nih mau mengambil posisi apa, HMI atau apa ya nggak tahu saya. Atau di partai Islam partai kanan jauh atau kanan tengah gitu Bu ya, paling diferensiasinya. Iya. Kita buka lagi ya Mbak Husnul ya. Nah, saya ini belum aku terangin. Dapil Depok Bekasi itu kan 6.
PKS dapat 2, PAN 1, Golkar 1, Gerindra 1, PDIP 1. Kira-kira Anda mau mengambil suaranya siapa ini? Ya, kayak gitu ya. 6 itu begitu. Di Sumatera Barat, PDIP 1, Gerindra 2, Golkar 1, Nasdem 1, PKS 1, PAN 2, Demokrat 1. Kalau mau mengambil di mana? Kalau tadi, nah, terus kemudian kalau di Bali itu Golkar 2, Demokrat PDIP 6, Golkar 2, Demokrat 1. Jadi Anda bisa tahu kira-kira Anda mau mengambil suaranya siapa di situ. PDIP deh itu banyak benar itu. PDIP 6, Golkar 2, Demokrat 1. Jadi make sure Anda mendapat suara yang cukup. Targetnya begitu. Pengennya. Ya. Ya, di situ kalau Golkarnya 2 atau Demokrat diambil, tapi menurut saya yang 6 itu bisa diambil kayak gitu kan. Kalau yang Bali ini ada Pak Gunawan, ada ini ya. Oh, Pak Gunawan tuh yang nyeletuk tadi, Pak Gunawan, Bu. Iya, Pak Gunawan. Nah, jadi partai baru ngambilnya di mana? Maksud saya dilihat ya, kayak di Depok, Bekasi itu PKS 2, PAN 1, Golkar 1, Gerindra 1, PDIP 1. Anda mau mengambil suaranya siapa ini? Begitu. Ya. Yang Anda siapa yang akan tertendang dari ini dengan itu. Tapi kan Anda kan sebetulnya udah tahu kalau pecahan PKS ya PKS dikasih 1 Anda bisa dapat 1 kayak gitu kan. Namanya sama. 2 ya Bu, bagi 1-1 lah. Nah, iya, PKS kan dapat 2. Makanya ini kan pecah. Ya udah. Anda kuat itu. Tuh, udah jelas PKS diambil 1. Tapi kalau Anda mau ngambil yang PDIP bagus juga. Bagus, ya keren banyak. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau tadi sebetulnya Ibu Ani ya, ini juga untuk semuanya. Anda tidak hanya, ini kan saya karena kalau ngomong DPRD kan agak sedikit rumit ya. Tapi jangan salah, itu posisi posisi Sumatera Aceh dulu, karena pada saat Aceh memilih P3 itu pembangunan itu seret di Aceh. Tapi orang Aceh mengubah strategi. Di nasional dia menangkan Golkar, tapi di provinsi, kabupaten, kota P3 yang menguasai. Nah, di sini juga letaknya teman-teman yang di DPRD, makanya saya bilang, kalau Anda partai-partai baru, sebetulnya ya, kalau sulit pada level nasional, Anda ambil di DPRD. Kenapa? Karena DPRD tidak ada parliamentary threshold 4%. Ayo Bram. Nah, jadi kayak gitu. Ya enggak, kalau mungkin Bram dengan doktornya itu dia bisa masuk mengambil yang tadi kan PKS 1 tadi itu. Atau PDIP lah. Bram provinsi PKS aja. Bram provinsi katanya, provinsi dia Bu. Nah, yang menurut saya seperti itu. Jadi ini konstelasi politiknya berbeda kayak gitu kan. Nah, tapi mulai dari dilihat dulu ini posisinya di mana saya harus mengambil suara di mana. Jadi jangan acak. Dulu zamannya Ganjar ya, karena Ganjar waktu mau maju jadi gubernur kan masih deket lah sama kita dulu mahasiswa saya. Kayak gitu waktu dia ke daerah-daerah, ke desa-desa, aku bilang, kamu mau menangnya di mana waktu ketemu? Menangnya di mana? Suaramu di mana? Perkotaan. Nah, ngapain kamu sampai kampanye sampai ke desa-desa kalau suaramu memang perkotaan? Perkotaan, kemudian anak muda, perkotaan dan sebagainya. Akhirnya dia ubah sehingga dia fokus ke daerah-daerah yang perkotaan sampai kemudian pasar-pasar di perkotaan dan sebagainya seperti itu. Contoh aja. Bagus, tapi ternyata berkontribusi buat Ganjar. Dulu yang pertama loh ya, bukan yang kedua. Soalnya dulu yang pertama kalau dia agak gimana, aku dulu masih ngomong, saya nggak pernah loh ya ngajarin kayak gitu. I never teach you like that kayak gitu ya. Pernah. Enggak ya, namanya juga murid. Selama dia amanah, ya sudah kayak gitu ya, kan. Dan dia bertanya, ya harus dikasih tahu. Namanya juga guru kayak gitu. Iya Bu. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Ya nggak boleh pilih lagi kalau nanti urusannya nasional kan kayak gitu. Iya Bu.
Saya pikir itu. Ada lagi? Tadi Fatima yang udah ya, Hindu udah. Izul tadi jadi Izul. Kalau Zul nggak nanya ini dia nanya. Izul silakan Izul. Izul silakan. Liki Jakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elda, Bu Sita dan Bu Husnul. Ya, Bang Zul. Jadi perkenalan, nama Izul, insyaallah masih bacalek DPRD Provinsi Riau. Dapil Pekanbaru. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, kebetulan selama 3 hari ini jumpa dengan kawan-kawan dengan tim milenial. Salah satu karena juga milenial juga ternyata mereka masih mahasiswa, teman udah lama di Pekanbaru, udah hampir 8 tahun, 9 tahun. Itu dari pengalaman pemilu tahun lalu itu, karena saya pernah berkecimpung di pengawas. Apakah ini Bu Husnul, apakah peraturannya, saya nggak tahu nih peraturan sekarang atau peraturan yang lama. Yang saya tahu itu pindah pemilihan itu hanya bisa milih capres, tak bisa milih DPR RI bisa. DPR RI. Kalau beda mungkin dia mungkin KTP-nya Sumbar, cuman dia tinggal di Riau, misalnya milih capres gitu. Jadi bagaimana caranya yang kawan-kawan di sini yang misalnya di luar KTP-nya itu di luar daerah, dia pengen milih DPRD lokal provinsi gitu. Apakah kalau dalam hemat saya mungkin mereka suruh ngurus surat domisili itu untuk biar bisa didaftarkan ke PPS katanya. Hemat saya sih begitu. Apakah begitu, Bu Husnul? Saya nggak tahu, makanya saya belum baca peraturan lagi. Oke. Sama menyangkut dengan yang di pertanyaan di Liki Jakut Jakarta Utara, yang pemilih milenial itu sempat tadi malam bahas bersama kawan-kawan sampai jam 1 peta pemilih di Riau ya. Itu milenial itu mungkin juga salah satu sumber suara. Tantangannya adalah pragmatis sih kalau saya lihat. Mungkin kalau kenapa PDI bisa menang mungkin dengan dia punya daya pragmatis dengan dananya, mungkin bisa jadi. Cuma kalau di Riau, kalau di Pekanbaru sendiri, kalau dari saya bedah dapil ya itu, kalau PDI itu dia cuma dapat 1 kursi, sementara PKS dapat 2, Demokrat dapat 2, yang justru yang Muslim, karena isu di Pekanbaru, isu agama lebih tinggi, lebih kuat daripada yang isu-isu yang lain. Begitu sih dari saya. Itu sejalan pertanyaan Izul dengan Bang Liki Jakarta Utara, katanya PDIP pemilih milenial. Oke. Mbak Menik nih silakan. Terima kasih. Ya, makasih Izul. Terakhir kali Dokter Helda ya, Mbak Menik terakhir ya waktunya kita. Mbak Menik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kesempatannya, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan gini, Bu Husnul. Kondisi kebetulan saya insya Allah akan maju di Dapil 1 Jawa Barat. Nah, saya melihat bahwa ini kan kalau Jawa Barat ini sebetulnya proporsi pemilih laki dan perempuan itu kan 50% ya, nyaris sama gitu. Tetapi yang saya lihat untuk 2019 kemarin itu perempuan hanya ada 1 di Dapil 1. Dan itu ini DPR RI ya, Menik ya? DPR pusat. Provinsi. Hanya 1 dan itu dari PKS. Sementara memang pemilih yang kita lihat itu jadi pemilihnya lebih ke rasional ya. Kalau yang tidak rasional kayak PDIP cuma dapat 1, yang rasional seperti Gerindra dapat 2, PKS 2, yang lain-lain pada 1 gitu. 1 ada juga yang banyak yang 0. Nah, ini saya melihat bahwa berarti kan banyak pemilih laki-laki yang sebetulnya lebih cenderung pada memilih pemilih perempuan, banyak yang memilih laki-laki gitu, Bu Husnul. Nah, ini strategi apa yang kira-kira bisa kita gulirkan, atau mungkin isu-isu perempuan kayak gitu ya, tentang di kondisi pemilih yang seperti itu gitu, yang rasional tapi juga mungkin cenderung religi ya, religi lebih
terasa di Bandung Dapil 1, terus kemudian ya itu antara pemilih laki dan perempuan yang sebetulnya karena background religi jadi lebih milih caleg laki ya. Iya. Antara lain yang keluar rumah yang laki aja, yang perempuan di rumah aja. Ya, ada pandangan gitu, Bu. Ada pandangan begitu. Mbak Husnul, ini ada Prof. Nurlia, apa kita kasih ke beliau dulu? Iya, Nurlia mana? Prof. Nurlia, silakan. Saya lihat dari katanya ngajar jam 8 pagi. Berarti udah nggak ngajar. Ada itu Prof. Nurlia Nurdin. Tadi udah izin nggak aktif, mau ngajar. Ada, mungkin nggak ada ininya ya, nggak ada, cuman ada handphonenya aja. Iya, dia ini. Iya, on off. Oke, iya. Kalau teknis yang tadi itu ya, sebetulnya saya juga begini. Ya, kalau Anda sudah pindah, menjadi tidak terlalu penting Anda pulang kampung. Kalau zamannya saya dulu, KTP-nya di mana, tapi tinggalnya di mana, Anda boleh pilih. Tapi milihnya cuma satu, karena orang sebetulnya menjadi penduduk di satu tempat, punya KTP maupun tidak KTP, selama 6 bulan berturut-turut Anda penduduk situ. Jadi misalnya saya tinggal di Depok, sudah berapa tahun, saya walaupun KTP saya di Jakarta, tapi saya sebetulnya penduduk Depok. Kayak gitu. Jadi saya boleh memilih di sini. Atau Anda memilih di sana, di Jakarta. Jadi yang kayak gitu-gitu itu dulu diatur zamannya saya KPU, tapi sekarang kan dianggap ya udah kalau Anda nggak ini dihilangkan. Sekarang tuh gampang banget menghilangkan hak warga negara di dalam memilih. Nah, kalau capres, jadi yang kedua lagi, karena ini nanti pemilu serentak, menurut saya pemilu legislatif itu menjadi tidak terlalu relevan, bukan relevan, nggak dianggap. Jadi Anda sebetulnya terjadi itu yang namanya bagaimana yang namanya ya pindah-pindah suara, nggak boleh vote buying, memindahkan suara itu tidak terkontrol karena semua dari kita, hampir semuanya itu fokusnya pilpres. Ya, fokusnya pilpres. Ini makanya saya orang yang dari sejak awal tidak setuju yang namanya pilpres itu dijadikan satu dengan legislatif. Nggak setuju. Kenapa? Karena akhirnya wakil rakyat kita tidak mendapatkan perhatian di dalam kota. Bahkan memang pemilu nasional, pemilu lokal itu juga menjadi masalah. Kenapa? Karena pemilu nasional isunya berbeda dengan pemilu lokal, sehingga DPRD juga nggak penting di dalam konteks ini. Ini berbagai macam persoalan dan orang sok tahu di dalam membuat ini yang berdasarkan cuma hukum. Tapi lupa esensi dari memilih itu apa. Makanya kenapa saya juga dari sejak awal orang yang nggak terlalu setuju yang namanya pilkada di tingkat kabupaten kota. Provinsi ya sudahlah, kayak gitu. Karena provinsi sekarang 38. Tapi pilkada kabupaten kota yang 514 kabupaten kota atau 524 kabupaten kota, itu membuat kita itu menjadi terpecah belah. Fragmented luar biasa karena setiap kali pilkada. Nah KPU-nya yang nggak pernah belajar politik, wah gimana nanti KPU-nya tidak ini. Ya KPU tetap bisa menyelenggarakan pemilihan di DPRD masing-masing. Kan tetap aja dibutuhkan pemilihan, walaupun yang milih anggota DPRD, ya kan, di dalam konteks ini. Nah, jadi banyak hal teknis yang sekarang ini gampang banget dikatakan, oh kamu nggak punya. Jadi kalau Anda nggak punya KTPL, Anda punya KK. Kalau nggak punya dua-duanya gimana? Nggak ada. Ya udah, dihilangkan aja ininya. Padahal itu menjadi inkonstitusional, menjadi legitimasinya berkurang. Ya, akhirnya KPU cuma bicara tentang mahkamah ini kan, KPU komisi kalkulator aja dalam konteks itu. Nah, kelompok milenial dulu saya pernah menghitung 17 tahun sampai 29 tahun itu datanya cukup banyak, 53 jutaan. Dari sekarang 198 ya juta pemilih ya. Ya, Anda cek lagi ya. Berapa itu yang namanya suara kelompok kohor 17 tahun sampai 29. Nah, kalau itu besar, ya kan selalu besar. Dulu 53 juta, mungkin sekarang tambah besar. Kalau Anda tambah sampai 40 tahun itu berapa dan sebagainya. Ya, di klaster, mereka ada yang cuek kepada politik, nggak peduli. Ada juga yang sekarang terkooptasi menjadi sangat pragmatis, gitu ya, hanya kuasa. Tapi pada saat yang sama mereka juga mikir. Jadi sebetulnya kesempatan untuk mempengaruhi mereka itu besar di dalam konteks itu. Tinggal
sosialisasi atau kampanyenya berbeda dengan kelompok kolonial. Nah, kalau ini milenial ya kelompok kolonial, kelompok orang tua di dalam konteks itu yang kita sudah memilih di dalam konteks itu. Nah, di sini letaknya kalau tadi dikatakan semua partai sebetulnya punya kelompok milenialnya, kelompok pemudanya, itu menurut saya semuanya terpecah juga secara ideologi, secara kelompok di partai. Jadi nggak usah merasa oh iya anak-anak muda sekarang terkooptasi semua dengan rezim, artinya PDIP nggak juga kayak gitu ya. Jadi Anda bisa tetap membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok milenial ini. Kan persoalannya Anda tidak reach out. Ini persoalan reach out, berbicara dengan kelompok itu lah. Ini penting. Apa ininya mediumnya? Mau nggak mau kuat di media sosial. Karena anak-anak inilah yang bicara di media sosial kayak gitu ya dengan mudah. Platform-platform mana yang perlu untuk reach out kepada mereka. Nah, ini juga penting kalau PDIP karena dia negara kayak gitu ya. Ada buzzer kayak gitu, ada buzzer, ada pengkhianat, ada macam-macam yang kayak gitu dibayar oleh negara, loyalis, pengkhianat, buzzer yang dibayar oleh negara untuk melakukan itu. Anda kan enggak. Anda nggak melakukan itu, nggak usah boleh dengan yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau dilihat dari pemilu 2004 itu yang menang Golkar. Ya walaupun bedanya dengan PDIP sedikit, tapi di 99 itu yang menang PDIP dengan 32 atau 33%, kemudian Golkar. Tapi di 2004 setelah pemilu dengan model dapil itu Golkar naik lagi 20% ya sekitar itu. Nah kemudian PDIP 2009 ya tentu saja Demokrat yang menang kayak gitu. 2014 nggak tahu ini Demokrat atau PDIP. 2019 PDIP. Tapi nggak tinggi gitu. Jadi nggak ada partai dominan sebetulnya di Republik kita ini. Karena konstruksinya seperti itu. Nah, jadi kalau balik lagi tadi Jabar 1 ya, PKS 2, Demokrat 1, Golkar 1, Nasdem 1, Gerindra 1. Gimana dengan perempuan? Nah, ini persoalan strategi. Ya, jadi kayak PKS sebetulnya dia naruh nomor 1, naruh perempuan itu banyak. Caleg perempuan PKS itu cukup banyak. Tapi rata-rata perempuan itu di nomor 1 di daerah yang di situ tidak punya konstituen PKS. Itu ininya. Makanya yang jadi di DPR nggak banyak. Nah di sini letaknya membagi. Anda biasanya perempuan oke, boleh nomor 1, nggak taunya di situ kita nggak punya konstituen. Akhirnya kan setengah mati kerjanya yang kayak gitu-gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah kayak gitu-gitu. Emang di dalam berkompetisi kan seperti ini. Saya dari dulu nggak pernah tuh ngomong perempuan pilih perempuan, enggak. Saya mau caleg perempuan tough. Dia juga punya apa namanya? Punya pendukung laki-laki, punya pendukung perempuan. Kenapa? Nggak bisa apalagi kalau kemudian jadi presiden. Perempuan pilih perempuan, malas saya. Kan saya harus konsisten. Kalau sudah satu saya mempromosikan perempuan pilih perempuan, tahu-tahu dikasih presiden perempuan, kira-kira gimana? Susah untuk tidak ini kan. Saya harus mengubah tesis saya. Enggak. Yang saya inginkan adalah perempuan jadi caleg. Waktu itu saya bisa klaim kan itu dari mulai 30% kuota itu pertama yang ngomong di Republik ini. Saya jadi timnya pemerintah memasukkan 30% di pasal 65 dan sebagainya seterusnya. Tapi pada saat yang sama waktu saya ditanya kenapa nggak reserve seat? Enggak. Kalau reserve seat gila. Kenapa? Karena saya paham masyarakat kita yang masih sangat brutal. Nanti anaknya, istrinya, mantunya, istri keduanya, istri ketiganya, semua dimasukkan di dalam konteks itu kan susah. Makanya perempuan masuk harus tough. Nggak usah, oh iya perempuan ya kalau Anda punya jamaah perempuan, Anda bisa bicara dengan mereka. Tapi nggak usah terlalu dengan ini. Nanti perempuan pilih perempuan. Nggak taunya di partai kita perempuannya nggak ada. Akhirnya kita kampanyekan partai lain yang milih perempuan yang kayak gitu-gitu kan. Ya, jadi intinya pilihlah perempuan atau laki yang berkualitas dan laki-laki yang berkualitas, laki-laki yang memahami kepentingan perempuan, demikian juga perempuan yang memahami kepentingan kebutuhan keluarga. Jadi buat seperti itu supaya
kita mungkin maksudnya Mbak Meni itu jangan ada kampanye boykot caleg perempuan gitu hanya karena pemahaman fikih tertentu yang mengatakan perempuan di rumah. Sorry. Soalnya ini juga dari seberang sana ngomongnya perempuan pilih perempuan kalau yang kayak gini. Nah, kalau yang kayak gitu, ya Ibu. Balik lagi cari fikih perempuan bisa jadi pemimpin. Jadi nggak usah terlalu meminta itu. Jadi Anda juga paham dengan fikih itu. Jadi ada kok kayaknya di mana ya kemarin itu saya dengarkan ada yang memahami fikihnya juga gitu ya. Di misconception of Islam, cuma di barat sih persoalannya. Jadi ada misconception of Islam bahwa Islam tidak melarang. Inilah cari itu dalilnya. Ya, jadi kalau dalilnya dulu siapa saja yang jadi ini, kalau kemudian nggak terlalu gini. Kalau itu urusan pemahaman fikih, Anda nggak usah kemudian ini harus dilawan, nggak usah. Ya, kalau itu kemudian apalagi kemudian pakai dalil ayat Al-Qur'an, sami'na wa ata'na. Tapi apa yang dilakukan adalah cari fikih yang kemudian itu membolehkan. Jadi jangan kemudian Anda ngotot, padahal kita bukan ahli fikih kayak gitu ya. Karena apa kalau mereka mengambil Al-Quran sebagai dalil, kita wajib sami'na wa ata'na. Tapi pada saat yang sama, penafsiran fikih itu juga ada beberapa khilaf, ada beberapa perbedaan. Nah, di sini letaknya cari Ustazah sini lah, Ibu Sita Resmi coba dicarikan itu nanti dalilnya di dalam konteks itu. Ibu, ya terima kasih. Bu Husnul, tadi itu pertanyaannya mungkin lebih ke arah ini. Kalau kayak mahasiswa Depok tuh kan dia KTP-nya KTP macam-macam. Ya. Nah itu mereka bisa pilihnya bagaimana? Kalau Pilpres memang sudah ada ya. Pilek maksudnya. Pilek dapat 1 DPR RI kalau saya nggak salah itu ya kan? Provinsi nggak bisa dia biasanya. Iya. Nah, aku nggak ngerti. Mesti harus dicek lagi ya. Saya tuh WA ke si komisioner beberapa data yang aku memang termasuk KTPL, termasuk yang pindah-pindah form itu, termasuk DPT, DPTB dan sebagainya. Dia cuma kasih ini videonya. Kalau kayak gitu sih kok suruh aku ngitung sendiri. Maksudnya bagaimana sih data yang KPU punya di dalam konteks itu. Nah, di SKKPU-nya seperti apa dibaca. Jadi ada SKKPU. Kayaknya ini SKKPU tapi ini cuma potongan doang yang aku punya. Nanti dilihat dibaca aja lagi. Cuma kalau menurut saya memang gini. Berapa banyak sih yang kita perjuangkan orang pindah mahasiswa DPRD? Ya nggak banyak ya. Ya kan? Jadi menurut saya fokus yang pasti-pasti saja. Nggak, mereka dipakai untuk ini aja, dipakai untuk media sosial itu kan lebih canggih-canggih ya anak-anak. Iya, maksudnya dia menjadi jadi apa namanya? Bahasanya itu mesin politik. Jadi mesin politik. Memilihnya kalau dia gini, kalau kau nggak bisa milih legislatif di sini, kau harus bisa mencari orang yang kira-kira berapa jumlah suaramu yang kayak gitu. Kan sama aja sebetulnya. Jadi nggak usah terlalu, kalau misalnya KPU-nya sekarang udah nggak ada waktunya lagi untuk seperti itu. Berapa sih yang akan kita perjuangkan orang yang mobilitas pindah yang kayak gitu? Apakah signifikan atau enggak? Kalau enggak signifikan, maka manfaatkan dia sebagai mesin politik untuk melakukan kampanye, untuk reach out ke pemilih, untuk membantu mengawasi suara Anda selamat sampai di yang kayak gitu-gitu. Jadi teknis penyelenggaraan dibandingkan membela 10 suara tapi Anda kehilangan, sebenarnya Anda sudah bisa mencari 100 kayak gitu loh. Iya. Iya enggak? Iya, betul. Ini bagus nih dari Pak Gunawan, mapping dilakukan dari total. Ayo Pak Gunawan ngomong sendiri deh. Lanjut lagi Mbak, Dr. Helda. Kita nanti to be continued masalah sesi. Udah ini pemetaan dilakukan mulai dari total suara sampai. Iya Pak. Kalau zaman saya dulu ada sampai tingkat TPS.
Kalau sekarang sebetulnya pakai data itu bisa diakses. Tapi kalau pergi ke KPU Kabupaten Kota, insya Allah data-data seperti itu ada. Jadi bahkan mappingnya itu sampai tingkat TPS. Di TPS mana saja Anda dapat suara berapa, nanti dihitung. Benar-benar sekarang bicara angka. Angka, baru kemudian Anda, oke, saya ambil dari sini, dari sini, dari sini. Suara saya di sini, di sini, di sini. Sehingga nanti kampanyenya diarahkan ke sana. Jadi misalnya, Anda di situ 0,000, tapi di sana juga nggak terlalu banyak ada konstituen, ngapain ngabisin duit di situ. Jadi benar-benar yang dijaga suara yang sudah pro, dijaga suara yang kira-kira pro dengan kita, dan mengambil suara yang netral, swing voters. Tapi swing voters nggak banyak. Oke. Ya, saya kira sudah larut lewat banyak 11 menit ya. Terima kasih banyak ini Bu Husnul dan Mbak Sita udah gelisah menutup sesi kali ini. Tapi sebetulnya ini menarik tuh, by name, by address, by phone. Gelisah, bukan gelisah. Pak Gunawan masih ini terus tuh ya. Jadi karena maksud saya menampung aspirasi-aspirasi yang mungkin minggu depan udah lupa kali ya. Mapping itu nggak hanya di politik, saya di epidemiologi juga. Persoalan mapping itu paling penting. Jadi kita capek di awal nggak apa-apa. Nanti setelah itu kita tahu persis apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau tanpa mapping nggak ada arahnya kita kerja gitu. Jadi saya berharap, saya pikir apa yang diberikan Mbak Husnul hari ini dan Bu Sita juga, padahal ada Prof. Nurlia ya, tapi nggak sempat bicara karena ada kuliah. Mohon maaf. Demikian saja. Gimana Mbak Sita, mau diomongin? Cukup. Insya Allah kita masih ada 2 sesi lagi, 18 Maret terakhir, lalu libur Ramadan, nanti habis Lebaran 1 sesi lagi dengan Bu Husnul. Jadi kita masih punya 2 sesi. Di flyer 7:30 ini udah jam 8:12. Jadi dicukupi saja. Seru memang, Dr. Elda, silakan ditutup. Ya, tapi saya kira mungkin bisa ya nggak bagus kita ambil 1 dapil untuk kita bedah gitu. Karena kalau nggak usah ada materi, kemudian nanti kalau dari itu materinya masuk gitu. Ya gini, ada temen yang siapa kayak gitu ya, ada beberapa dapil di 3 kali. Jadi DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Siapa yang mau lihat, terus kita jadi kayak tanya jawab, kayak kita iniin yang kayak gitu-gitu jadi detail. Coba kalau tadi sebetulnya saya kabupaten Mojokerto yang tadi saya tunjukkan itu. Ya, oke. Ya mudah-mudahan nanti kita coba siapkan, nanti beberapa yang punya ini boleh di grup nanti mengajukan usul siapa yang ingin dibedah, dan kemudian betul-betul dalam sehingga nanti kita bisa lihat, ambil pelajaran dan masuk nanti konteks teorinya dari Mbak Husnul nanti gitu, insya Allah ya. Dokter Helda, di flyer sih kita koreksi deh jam 6 sampai jam 8, jadinya kita nggak bersalah banyak-banyak. Ya jam 6 sampai jam 8 gitu ya. Ya ini juga ada lewat juga 8:15, salah juga. Terima kasih banyak semua atas perhatiannya, atensinya. Mudah-mudahan ini bisa dipakai dan dimanfaatkan. Saya akhiri sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.